Jadi kalaupun kalah buat saya pribadi memang ini sudah dalam perhitungan sebetulnya. Yang wajib menang itu kan lawan Bahrain sama Cina. Tapi kalaupun kalah ya nggak banyak-banyak juga sih. Ini kan udah kebanyakan banget. Patrick Kluivert ini filosofinya seperti tim-tim Eropa pada umumnya lah, terutama tim-tim Belanda ya yang bermain dengan 4 back yang melakukan pertahanan garis tinggi. Sehingga itu membuat situasi saat kita kehilangan bola, maka itu kita jadi rentan. Nah itu yang kelihatannya kurang diperhitungkan, banyak sekali miss di situ dan kita nggak sulit untuk kembali gitu. Ya mungkin niatnya maunya mainnya total football gitu ya. Tapi yang didapat malah Betul. Ya udah itu. Nah ya. Permainan pemain-pemain kita tadi itu memang di bawah performa terbaiknya, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Kita selalu dalam situasi 1 lawan 1, termasuk dalam skema set pieces kita selalu kalah. Rupanya ketika pas sudah nangani tim, walaupun ini filosofinya sudah mereka kenal ya, mereka sudah terbiasa dengan cara bermain Belanda, tapi nggak serta-merta ketika ini kan seperti Avengers ya, panggil gitu kan ya, seolah-olah nih bakal udah jadi nyetel langsung ya. Ternyata sepak bola nggak sesederhana itu. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kita bakal ngebahas yang lagi hangat banget, yang membuat 280 juta rakyat Indonesia patah hati ya. Apalagi kalau bukan kekalahan Indonesia di kandang Australia dan kalahnya juga di luar perhitungan atau ramalan kayaknya. Ini cukup banyak ya, bisa dibilang 5-1. Untuk lebih jelasnya kita akan mengulas bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, sahabat saya Bung Yuke. Halo Sela, kok bajunya hitam nih? Berduka. Iya, saya pikir ada ramalan BMKG ya, tanggal 20 ini ada banjir rob katanya. Ternyata banjir tangisan hari ini kita. Baru tadi mau nanya, 5-1 nih. Ini 5-1 nih ya kan. Too much ya. Sesuai nggak dengan perkiraan BMKG versi Bung Yuke gitu? Iya sebenarnya kalau dalam persepsi pribadiku memang ini kalkulasi loss sih melawan Australia. Tapi kan dengan dinamika yang terjadi ketika media mengangkat situasi yang kritis di squad soccer Australia dengan banyaknya pemain mereka yang absen, terus kita dapat edit 3 player dari naturalisasi kita, semangat kita semakin membuncah dan menghadirkan optimisme. Jadi akhirnya kita menjadi seperti seolah-olah overconfident ya. Yeah. Padahal menurut saya ini sebenarnya dari peta perhitungan sih memang lawan Australia ini agak berat. Meski kita tetap punya ekspektasi minimal 1 poin lah. Jadi kalaupun kalah buat saya pribadi memang ini sudah dalam perhitungan sebetulnya. Yang wajib menang itu kan lawan Bahrain sama Cina. Tapi kalaupun kalah ya nggak banyak-banyak juga sih. Ini kan udah kebanyakan banget. Bahkan kita kalah sama Jepang aja 4 gol. Ini kita kalahnya sampai 5 gol gitu. Itu sih yang bikin jadi miris ya. Menjadi cuaca mendung lah. Padahal cerah hari ini sebenarnya. Mendung, petir. Mendung di hati ya. Mendung di hati. Tapi gini, kita bermain menghadapi yang langganan tampil di Piala Dunia di kandangnya pakai formasi 4-3-3 dihadapin dengan 3-4-2-1. Pede kataku mah. Iya. Ini sudah bisa diduga sih dari awal ya dengan kehadiran Patrick Kluivert dengan filosofi Belandanya yang biasa bermain dengan formasi itu sejak zaman dulu juga pakai formasi 4-3-3. Jadi nggak terlalu nggak terlalu mengecewakan sebenarnya dalam konteks bahwa memang ini sudah dipersiapkan oleh Patrick. Cuma sayangnya kita banyak sekali miss moment. Sepak bola ini kan Sela bukan cuma menyerang bertahan transisi tapi juga momen. Nah momen-momen itu yang kita fail ya, terutama di babak pertama. Oke kita pakai 4-3-3, it's fine gitu ya, karena ini memang filosofi baru dan diawali dengan cara bermain yang enak dilihat sebenarnya. Terutama 10 menit pertama kita punya 2 peluang bersih ya. Pertama dari hadiah penalti yang dieksekusi gagal oleh Kevin Dix, kemudian juga ada sundulan yang sangat terbuka dari J.I. Jazz, umpan dari Verdong itu juga harusnya bisa jadi gol, kita fail. Ketika peluang banyak kita gagal klinis, itu biasa hukum sepak bola tuh teori hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis. Ketika sebuah tim banyak memiliki peluang tapi dia tidak bisa eksekusi menjadi scoring, maka dia akan dihukum. Dan kebetulan saat itu begitu Australia mendapatkan momentum, mereka gantian mendapatkan hadiah penalti, mereka bisa klinis, konsentrasi kita agak sedikit menurun. Mentalitas kita agak sedikit drop, mereka nambah lagi jadi 2-0. Dan itu membuat pertandingan menjadi tidak sesuai dengan harapan dan kita akhirnya
seperti nggak punya jalan. Itu yang gue pikir jadi petaka kita di awal ya, dan kita benar-benar nggak bisa kembali lagi itu. Itu yang sangat disayangkan sih. Tapi aku setuju sih, itu banyak yang bukan memperkirakan, banyak yang ngelihat juga tadi setelah gagalnya eksekusi dari Kevin Dix, seolah mental kita tuh udah Drop ya. Drop gitu ya. Maksud aku nggak mau bilang drop sih sebenarnya. Aku tetap masih punya harapan sebenarnya. Tadi nggak apa-apa di kebelakangnya masih bisa dikejar, masih bisa bangkit gitu. Tapi ternyata memang nampak sulit bangun gitu. Menurut Bung Yuka ngeliatnya tuh kenapa? Iya, kelihatan sekali bahwa tim ini memang secara bondingnya tidak tersusun dengan baik ya. Pertama ada tambahan pemain-pemain baru ya, yang notabene seperti Dean James langsung dimainkan bahkan sebagai starter. Kemudian yang di luar dugaan di lini tengah kita yang biasanya kita nih main dengan Ivar Jenner, Tom Haye gitu ya, tiba-tiba Nathan Choaon yang dimainkan sebagai starter. Itu kan sebuah perubahan juga ya. Kemudian yang ketiga dari sisi dari sisi formasi. Kita biasa pakai 3 back, ini pakai 4 back. Itu kan sebenarnya butuh preparation yang cukup ya. Tapi faktanya kita memang persiapan sangat mepet dan itu nggak bisa jadi excusing gitu, nggak bisa jadi alasan ya sebetulnya. Cuman kita tidak punya kesempatan untuk membentuk bonding, terutama dari sisi defense ya. Kelihatan sekali 3 dari 5 gol yang bersarang ke gawang Martin Paes itu 3 diantaranya ya lewat bola-bola mati. 1 dari penalti, 2 dari bola set piece ataupun dari corner kick. Ini kan membuktikan bahwa lini pertahanan kita itu kelihatan kurang siap ya, kurang waspada ya. Padahal kita tahu bahwa Australia ini memang banyak memanfaatkan dari bola-bola crossing, bola-bola set pieces sejak lama seperti itu Australia. Tapi kita ketika pas bermain lawan Australia di leg pertama, kita bisa bertahan dengan sangat baik dengan cara main Australia yang sama dengan yang hari ini dimainkan. Tapi kemarin kita bisa defend very well gitu ya. Sekarang kita banyak banget blundernya gitu. Nah kalau ngomongin tadi Bung Yuka sempat nyebut soal Nathan gitu ya. Mungkin yang jadi banyak pertanyaan orang adalah kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Kluivert pernah bilang dia hanya akan memainkan pemain-pemain yang sudah biasa, yang udah banyak menit bermainnya di klub. Yeah. Which is kita nggak akan membayangkan kalau Nathan Choaon bisa ada di starting 11 karena dia ini menit bermain di klubnya aja sedikit juga ya. Sedikit betul, gitu Bung. Betul. Pertimbangan Kluivert masukin dia kira-kira kalau dilihat dari komposisi 4-3-3 itu apa ya Bung? Yeah. Ini biasa ya, pelatih ketika ditanya oleh media pasti mereka punya pertimbangannya. Ini lebih faktor ke teori sebetulnya. Tapi faktanya dia juga harus mempertimbangkan situasi bahwa Nathan sudah lebih dulu bersama tim ini. Dan dia pikir Nathan ini lebih berpengalaman ya dibanding Ivar Jenner misalnya gitu. Karena Ivar Jenner kan lebih muda dan jadi tidak lagi dalam perhitungan bahwa Nathan ini main sedikit ya, tapi melihat bagaimana Nathan sudah berada di tim ini lebih awal. Sehingga dia mungkin Patrick Kluivert merasa nyaman kalau Nathan dimainkan untuk bisa membantu Tom Haye gitu ya. Tapi faktanya Nathan justru boleh dibilang melakukan 2 kesalahan yang cukup krusial ya. Memang sulit untuk bisa dihilangkan ya kesalahan-kesalahan individu. Sebenarnya bukan cuma Nathan sih ya. Secara umum memang pertahanan kita kelihatan nggak solid banget, nggak kompak banget. Terutama dalam situasi man to man. Dan itu kelihatan sekali dalam situasi set pieces itu tidak firm ya, siapa jaga siapa. Karena gol-golnya itu gol-gol replika gitu, gol-gol replika ya, repetisi gitu. Yang harusnya nggak boleh terjadi lagi seperti itu. Tapi faktanya kejadian, artinya kan belakang kita nih nggak solid. Secara bonding mereka kelihatannya chemistry-nya belum dapat gitu. Belum nyatu gitu Bung ya. Padahal mereka nih pemain-pemain Eropa yang sudah biasa bermain seperti itu harusnya. Tapi setuju banget sama Bung tadi sempat menyiratkan bahwa memang lini belakang kita kali ini menjadi sorotan gitu ya. Terlebih mungkin kalau Soccer People perhatiin atau juga Bung Yuka setuju gak? Pertahanan kita nih back kita agak maju ke depan gitu, terlalu maju gitu. Setuju gak sih Bung? Iya, memang. Apa perasaan aku aja? Memang berbeda memang filosofi bermain Patrick Kluivert ini dengan pelatih sebelumnya STY. Kalau Patrick Kluivert ini lebih mengandalkan permainan high defensive line. Jadi pertahanan middle block. Jadi bukannya low block. Kalau STY kan polanya strategi bertahannya kan low block dan mengandalkan defense to counter. Kalau Patrick Kluivert ini filosofinya seperti tim-tim Eropa pada umumnya, terutama tim-tim Belanda ya yang bermain dengan 4 back yang melakukan pertahanan garis tinggi. Sehingga itu membuat situasi saat kita kehilangan bola, maka itu kita jadi rentan. Nah itu yang kelihatannya kurang diperhitungkan, banyak sekali miss di situ dan kita nggak sulit untuk kembali gitu. Ya mungkin niatnya maunya mainnya total football gitu ya, tapi yang didapat malah betul. Ya udah itu. Nah ya, tapi kalau misalkan kita melihat
tadi pertandingan yang berjalan gitu dengan hasil akhir yang ya. Menyedihkan ya. Kita tarik, aku masih getar sih sebenarnya. Kita wah gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan gaya bermain yang paling mencolok menurut Bung Yuke antara pelatih Kluivert dengan Sinteyong? Mendasar tuh apa yang bikin ini tuh beda banget? Kita bermain lebih terbuka. Aha. Di era Kluivert ini. Yes. Bermain normal gitu ya. Tadi kan sempat disinggung kok berani-beraninya bermain terbuka gitu ya. Tapi ini filosofi Belanda memang seperti ini. Filosofi Belanda pada umumnya gitu ya. Mereka bermain dengan 4-3-3, bermain lebih ofensif, lebih terbuka, bermain dengan possession. Berbeda dengan eranya Sinteyong yang bermain lebih low, lebih di belakang bola, lebih mengandalkan defense to counter gitu ya. Jadi sangat dimensinya berbeda sekali gitu ya. Cuma sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi dari sisi taktikal ini menjadi sangat krusial ketika satu opsi plan itu nggak jalan, harus ada plan B-nya gitu. Nah tadi kita nggak kelihatan ada plan B-nya ya. Jadi kita tetap bermain dengan cara yang sama. Sementara Australia sangat firm dengan cara main mereka yang lebih pragmatis ya. Mereka tunggu aja Indonesia pegang bola, mereka tunggu di belakang, mereka disiplin sekali. Dan kita sulit sepertinya untuk bisa melakukan penetrasi gitu ya. Kreativitas kita juga sangat terbatas sekali. Dan yang kedua dari sisi kemampuan individu per individu, praktis secara umum permainan pemain-pemain kita tadi itu memang di bawah performa terbaiknya, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Kita selalu dalam situasi 1 lawan 1, termasuk dalam skema set pieces kita selalu kalah gitu loh. Jadi susah ya kalau kita nggak bisa keluar dari tekanan one on one, ya gimana kita bisa main kombinasi, karena kan pressing mereka kan membuat kita juga kesulitan mendapatkan space. Itu yang tadi kita nggak bisa keluar. Ya padahal kalau misalkan kita ingat sebelumnya gitu kita bermain defensif waktu eranya STY dan waktu itu nggak ketemu Australia imbang ya, 0-0 gitu. Betul. Tapi ini tuh menarik banget Bung Yuke ya. Jadi kan omongan terkait dengan Patrick Kluivert ini adalah sempat salah satunya adalah didatangkan menyesuaikan para pemain timnas Indonesia yang banyak yang bermain di klub Eropa dan Belanda gitu ya. Dianggap cara atau gaya permainan Belanda akan lebih sesuai, lebih mudah dipahami, lebih mudah dipahami dan akan memberikan hasil yang lebih baik. Tapi ternyata tidak segampang itu. Enggak, maksudnya jadi apakah hal itu jadi terpatahkan? Ya. Ternyata itu hanya teori aja ya. Rupanya ketika pas sudah nangani tim, walaupun ini filosofinya sudah mereka kenal ya, mereka sudah terbiasa dengan cara bermain Belanda, tapi nggak serta-merta ketika ini kan seperti Avengers ya, panggil gitu kan ya, seolah-olah nih bakal udah jadi nyetel langsung ya. Ternyata sepak bola nggak sesederhana itu. Dan kelihatan sekali kita miss ya, terutama dari set pieces ya. Kayaknya nggak sempat latihan set pieces. Apakah memang tidak adanya laga uji coba ini juga mempengaruhi? Ini aku masih mencari gitu ya hal yang paling logis atas 5-1 ini gitu, Bung Yuke. Nggak ada waktu sih. Mepet sih memang ya. Lawan pun juga nggak punya kesempatan yang sama. Makanya kalau disoroti dari sisi persiapan, termasuk nggak ada sempat kita uji coba dan lain-lain. Australia pun juga mengalami yang sama karena mereka juga pemain Eropa banyak gitu ya. Cuma yang membedakan mereka itu pemain-pemainnya memang sudah lebih dulu existing, tidak ada banyak perubahan berarti gitu. Sementara Patrick Kluivert ini datang sebagai pelatih baru dengan filosofi baru, dengan pola yang juga baru dijalankan sekarang. Jadi kelihatan ya bahwa kita memang belum fit in gitu ya untuk memainkan cara bermain ini gitu. Mungkin salah satu yang bisa menghibur kita adalah satu gol yang disarankan oleh Romeni gitu ya. Dia bermain memang cukup aktif tadi ya, atraktif dan berhasil mencetak gol. Apakah Ole ini menjadi salah satu angin segar gitu, solusi untuk lini serang timnas Indonesia ke depannya? Ya sedikitnya memang sudah memperlihatkan ya prospeknya bagus ya, terutama Ole di babak kedua ya. Ketika kita buntu di babak pertama, kemudian Rafael Strijk ditarik keluar, Ole sehingga dapat space yang lebih luas untuk dia bereksplorasi dan kelihatan memang value-nya ya. Bahkan sebenarnya dia bisa bikin 2 gol ya. Satu lagi ada kesempatan momen dia melakukan half volley, tapi memang kiper Australia pada pertandingan kali ini luar biasa ya. Luar biasa. Banyak banget dia bikin save-save yang sangat penting. Jadi Ole hanya bisa bikin 1 gol, tapi itu kita apresiasi. Itu gol nomor 9 memang ya, gol striker yang kita butuhkan selama ini ya. Dan dia bisa dapatkan itu. Sayangnya memang nggak cukup ya untuk bisa mengobati kekalahan kita yang terlalu banyak. Tadinya saya pikir kita paling nggak bisa
babak kedua ya bisa bikin 2 gol ya. Dan peluang itu bukannya nggak ada. Karena setelah Ole dapat kesempatan 2 kali, satunya jadi gol, ada satu momen lagi Eleanor Renders juga punya momen untuk melakukan finishing ya, melakukan tap in, tapi lagi-lagi bisa diblok sama kiper Australia. Jadi ada faktor ketidakberuntungan, tapi lebih banyak ke faktor memang kita tidak siap dalam melakukan perlawanan secara taktikal ya dengan Australia yang ternyata mereka bermain boleh dibilang efektif sekali. Jumlah shot mereka jauh lebih sedikit dari kita. Ball positionnya kita sangat dominan. Betul. Bahkan 65% ya. Kemudian passing gamenya kita lebih banyak, 500 sentuhan bahkan. Tapi ini sepak bola ya. Ujung-ujungnya hasilnya gitu loh. Efektivitasnya, klinikalnya. Kita nggak klinik, kita nggak efektif. Ya akhirnya dihukum sama Australia. Bung, mukanya boleh lebih ceria sedikit nggak? Maksudnya at least ada semangatnya lah gitu ya. Kan kita masih ada pertandingan lain sisanya nih. Ya, tapi menggaris bawahi apa yang Bung Yuke omongin tadi, dari keseluruhan tuh ibaratnya Bung Yuke mengatakan bahwa di pertandingan kali ini memang sebenarnya masalahnya adalah yang paling jelas adalah tidak adanya harmonisasi antar individu di lapangan tadi. Betul, betul. Kelihatan sekali ya mereka masih mencari bentuk irama terbaik. Yang sayangnya itu terjadi di pertandingan yang penting. Dan sayangnya juga mereka secara individu memang nggak semua dalam versi terbaiknya. Jadi ya double jadinya ya. Dan kita kebobolannya dari skema-skema yang harusnya kita bisa prevent gitu. Kita bisa hindari, tapi ya kita gagal. Oke, tapi ini seperti yang tadi dikatakan masih ada laga-laga berikutnya gitu ya di liga. Laga tersisa 3, ada 3 laga tersisa ini. Apakah Indonesia setidaknya bisa menempati posisi 34 di klasemen akhir? Sisa laga itu kan nanti melawan Bahrain, ini bentar lagi, 5 hari lagi ya. Betul. 25 Maret 2025 kemudian jumpa Cina dan Jepang di bulan Juni. Ke Bahrain dulu deh. Ini kita main di GBK nih, di kandang sendiri. Ada cerita, nggak mau bilang kalau kita punya dendam gitu, tapi memang kayaknya ada ingin pembuktian lah ya. Iko ketawa sih. Iya, memang aura itu ada dan kental, nggak bisa dibohongi saya lah. Udah aku peralus tadi barusan. Coba maksudnya kan pasti ada ingin pembuktian lah kita ya di kandang sendiri melawan musuh yang kita gemes banget gitu ya. Bung Yuke melihatnya akankah strategi ini akan dipakai lagi menggunakan Bahrain atau Clifford mungkin akan mencari jalan lain, skema lain setelah belajar dari Australia? Kok saya menduga ini akan diteruskan ya Clifford ya. Kalau melawan Australia mungkin kita salah dalam taktikal bisa jadi. Tapi kalau lawan Bahrain kita nggak punya pilihan, harus bermain terbuka memang. Harus bermain ofensif dengan pola yang sudah kita tampilkan lawan Australia di 10 menit pertama ya. Menginisiasi permainan, mengendalikan bola lebih awal. Memang harus dilakukan. Dan Australia memang berbeda dengan Bahrain ya. Kita kalau lawan Bahrain sih rasa-rasanya kita bisa compete ya, bisa ambil kemenangan gitu ya. Terlepas dari ada aura revenge juga yang sangat besar. Bahkan saya sempat bilang bahwa kalau bisa nih penonton kita semua datang sampai ke Central Bank biar bikin suasana itu menjadi panas gitu buat Bahrain. Karena Bahrain sendiri nggak mengambil slot untuk penontonnya, saking mereka juga udah ngeri juga kali ya. Jadi ini memang kesempatan yang kita harus bisa maksimalkan, nggak ada lagi excuse lagi. Karena ini kalau mau dikatakan laga lawan Australia ini boleh dibilang sebagai laga debutnya Patrick Kluivert yang ya kita lihat hasilnya memang mengecewakan. Tapi ketika melawan Bahrain nggak ada lagi alasan ya kita bermain sebagai tuan rumah. Secara kuat teknis kita harusnya memang lebih baik dari mereka. Karena ketika kita bermain di Bahrain juga harusnya kita menang juga. Karena kita nggak usah ditekankan gitu. Iya, kita tahu, Bung. Kita slip aja di menit terakhir gitu, akhirnya jadi seri. Jadi kita nggak ada cerita, kita harus ya ini wajib menang. Bahkan lebih dari wajib kali. Kalau ada rukun yang lebih dari wajib ya ini harus menang. Rukun lebih dari wajib, fardu ain gitu ya. Pokoknya fardu ain menang gitu ya. Iya, itu dia. Oke, tapi gak apa-apa Soccer People ya. Seperti yang kita tahu bahwa bola itu bulat. Apapun masih bisa terjadi, kita tetap harus positif melihat ke depan. Berhadapan dengan Bahrain. Bung, tapi kalau misalnya ada pemain yang harusnya dimainkan nanti ketika menghadapi Bahrain yang tadi gak dimainkan atau tidak menjadi starting 11, siapa Bung? Yang belum dicoba ya Emil Audero, penjaga gawang, dan gue prefer dia dimainin sih. Mengapa? Karena Martin Paes walaupun bagus dan sudah pengalaman beberapa game di GBK, tapi kebobolan 5 gol tuh Sheila bisa rasain lah ya, penjaga gawang kebobolan 5 gol itu secara psikis sedikit banyak akan terganggu juga. Jadi better memberikan space
Yeah. buat Martin Paes sendiri merestorasi jiwanya, kemudian juga memberikan kesempatan opsi lain dengan menampilkan Emil, sekaligus juga memberikan momen buat dia untuk show off ya di GBK. Ini kan juga debut buat dia juga. Yang kedua tentu Joy Polupesi yang sebelumnya kan sempat ramai diapungkan oleh banyak media. Kayaknya dia figur yang cocok untuk berada di lapangan tengah. I agree with that. Membantu dari Tom Hyatt. Cuma besok ini kita lebih komplit Stella karena kita Orat Mangun sudah comeback lagi, sudah bisa main. Kemudian Justin Hubner juga sudah kembali lagi. Jadi pilihannya besok buat Patrick Kluivert lebih variasi nih. Nah, jadi kalau kita besok menumpukan harapan, menumpukan target sangat-sangat realistis. Kita harus bisa menang. Gitu. Oke, karena ini akan menjadi sebuah laga yang akan kembali menyedot perhatian, apalagi bermain di kandang. Temen saya, Bung, ini ada yang jauh-jauh dari luar negeri pada datang balik ke Indonesia beli tiket untuk nonton di GBK. Datanya nggak deket-deket loh, ini ada yang dari Qatar balik, ada yang dari Australia balik itu, abis nonton di sana dia balik ke sini mau nonton di GBK. Kita akan nantikan bagaimana penampilan tim nasional Indonesia. Kita harapkan sih semuanya, memang kekalahan yang kita derita ini besar gitu ya. Sangat tapi menyakitkan ya. Bung, aku tuh tapi selalu kita harus optimis. Ya. Kita tetap harus optimis. Aku tuh nggak mau patah banget gitu kan, kayak tenang, kita masih bisa gitu kan ya. Karena kemarin juga lawan Arab Saudi kita di luar dugaan bisa menang 2-0, setelah di laga sebelumnya kita drop juga kan ya. Benar gitu. Nah, tentu dengan rute seperti itu ya mestinya ketika kita drop sekarang harusnya siklusnya kita nanti bisa comeback gitu kan. Betul. Kita kembali dari Australia, jadi ada mungkin ada waktu sempat 4 hari itu lebih ideal ya. Ideal banget 25 Maret 2025 kita harapkan tim nasional Indonesia dapat comeback seperti yang gue bilang dengan kualitas individu yang lebih mumpuni, yang lebih siap dan kualitas tim juga yang bagus. Kualitas tim yang sudah selaras gitu ya, udah tahu ajak mau kemana gitu dipegang. Kita akan nantikan itu bersama. Soccer People seperti biasa ya, saya dan Bung Yuka yakin selalu masih ada harapan, Bung. Sampai titik akhir masih ada harapan pasti ya. Sampai tetes keringat terakhir. Ya. Bukan darah terakhir ya? Bukan, Keringat. iya. Harusnya sih soalnya kan kalau main bola gak sampai berdarah ya. Yes. Ya gak apa-apa, untuk menghibur kita gak apa-apa ya. Oke, kita akan nantikan dan tentunya kita akan iringi langkah Timnas Indonesia dengan doa kita dan semangat kita. Terus memberikan semangat yang positif pastinya, dukungan yang positif. Dan kita imbau juga nanti ketika 2000 belibet kan, tanggal 25 Maret nanti gitu ya, untuk semuanya yang nonton ke GBK tuh memiliki jiwa sportif gitu ya. Iya, betul. Tunjukkan sikap yang baik menyambut tim Bahrain gitu ya. Betapapun kita kecewa ketika di Bahrain dengan segala dinamikanya, tetap kita harus jadi tuan rumah yang baik, berikan rasa hormat kepada yang bertanding ya. Jangan sampai nanti jadi kontraproduktif ya, nanti merugikan tim kita juga. Betul. Gitu. Nah, setuju banget. Thank you banget Bung Yuka untuk bincang-bincangnya. Senyum semangat. Semangat tuh. Aku gak bilang Bung Yuka gak semangat. Soccer People semangat ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Thank you banget. Bye.